wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara bitilawatil Qur'an wahdi hayatana bil ayatil Qur'an wassalatu wassalamu man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Gus Muhammad Zuhair selaku petausiah kita semua pada malam hari ini. Yang terhormat Akang Teteh alumni Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Anwar. Yang terhormat seluruh anggota grup Majelis Ngaos, dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan juga adik-adik tercinta yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur, serta kita semua bisa berkumpul bersama di MIT kali ini, yaitu pertemuan yang ke-9. Salawat berkatakan salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harapkan syafaatnya kelak yaumil akhir nanti. Mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, yakni pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa khatmul Quran sekaligus tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Gus Muhammad Zuhair atau biasa kita dikenal dengan Kang Ubeng. Dan yang terakhir adalah penutup. Persingkat waktu, marilah mulai meeting pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa khatmul Quran sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh Gus Muhammad Zuhair. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala hamdan syakirin hamdan na'amin alhamdulillah subhanahu rabbana waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا حجة يا رب. اللهم اشرح لنا ديننا واشرح لنا دنيانا التي واشرح لنا آخرتنا التي في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخر وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشا سوية ومردا غير مخز ولا اللهم إنا نسألك خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الممات وثبتنا موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ومغفرتك سلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة. اللهم أحسن عاقبتنا في الدنيا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قسم لنا من خشيتك طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته إلا قضيته
إذا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله إياك نعبد terus mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pirang ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa nuran wa shifaa'an lil muttaqin hatta yunajjiyana Allahu bihi fi yaumi munajjiya illa fi jannatin na'im. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kau hormati, yang saya banggakan semua para alumni, para santri, mudah-mudahan Allah mengamalkan ilmu, mengamalkan Quran, diberi kemudahan dalam urusan dunia, urusan agama semuanya. Amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, ini resmi tak? Ngobrol resmi. Alhamdulillah malam hari ini saya diberi kehormatan oleh Allah berupa nikmat yang sungguh luar biasa. Yang pertama nikmat iman, Islam, dan nikmat bisa ketemu, bisa hadir meskipun beda tempat, tapi insya Allah. Apalah arti sebuah jarak kalau memang taluk hati kita masih menyatu. Yang dianggap dalam teori ilmu tasawuf itu adalah ta'alluq. Jarak boleh jauh, tapi kalau ta'alluqnya kuat antara satu sama lain, antara teman, antara murid, guru, ya tahu kan mau ngaku guru sepatur, maka fabi sabab ta'alluq ala tahaqquq. Jika ta'alluq itu kuat, maka dia akan mendapatkan sebuah tahaqquq. Tahaqquq itu bisa berarti sebuah hasil nyata, baik itu hasil berupa ilmu, berupa barokah, dan yang lebih pastinya itu ketika ta'alluq kita semakin kuat, maka kita akan mendapatkan, meskipun nggak semuanya, sebagian dari apa yang kita ta'alluq, insya Allah. Apalagi kalau kamu pengen ta'alluq karo sakri gua, masya Allah kuat. Artis sebisa mungkin ditambah-tambahkan kekuatan karo daripada mondok pada hafal Quran. Karena suatu ketika ini baru ta'alluq itu kita mengaitkan hati, mengaitkan pikiran dengan orang yang di atas kita. Jadi yang harus akhlaki Nabi, yang pertama Allah, Nabi, terus para wali, ulama. Nah, suatu ketika ada guru kampung itu cerita Abdullah Habib Hadi As-Sagaf rahimahullah Hadi Salim. Ketika bercerita ada seorang
Dia orang biasa. Kita sholat asar, akhirnya sholat di satu masjid. Di dalam masjid itu beliau menemukan ada gurunya yang biasa beliau hadir di majelisnya. Dia ikut ngaji, meskipun ngajinya sebatas ngaji hadir mendengarkan, nggak sampai ngaji kita. Ada syekh ini, beliau ikut jamaah. Terus setelah sholat beliau pulang, dan di sana beliau maghrib hadir seperti biasa di tempat majelis gurunya. Orang tadi beliau tanya sama temannya, itu tadi saya sampai sholat asar jamaah sama beliau, sama syekh. Nah, yang temannya itu hadir sejak asar, karena beliau selalu merutinkan, temannya itu selalu merutinkan pengen jamaah lima waktu sama syekh, karena syekh itu wali kutub Habib Muhsin bin Umar Sakaus rahimahullah. Kamu paling salah lihat, paling sama saya itu dari asar di sini, jamaah asar di sini sama beliau. Oh enggak, saya di sana sama beliau. Ini sama syekh. Ya, orang-orang pilihan ya. Kamu tadi sholat asar di mana? Di sana. Jamaah sama siapa? Sama panjenengan syekh. Ya, itu barokahnya kamu, husnul dan kamu husnul yakin kamu sama saya ta'alluq. Kamu mendapatkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada saya, dan kamu juga mendapat. Kalau bahasa sufinya, tasawufnya, itu orang akan mendapatkan, kalau orang itu wali, akan mendapatkan sebagian kewaliannya. Santri tidak boleh setelah pulang ke rumah, apalagi udah orang ya udah masuk sukses, terus buru-buru kepikiran, buru minta sama gurunya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia akan kehilangan sebuah hal yang seharusnya dia dapatkan lebih dari. Nah, ilmu syariat itu bagi menjadi dua. Ada ilmu dirosah, ada ilmu wirosah. Ilmu dirosah, ilmu wirosah. Yang orang pernah cerita, karena saya jelaskan. Ilmu dirosah, ilmu wirosah. Apa ilmu dirosah? Ilmu dirosah itu adalah ilmu yang bisa kita dapatkan, bisa seorang dapatkan dengan belajar. Kita belajar ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu Quran, itu dengan belajar ilmu dirosah. Caranya bagaimana kita bisa meraih ilmu itu? Ya satu ya jelas, pertama dengan belajar, dengan punya guru. Ada namanya ilmu wirosah. Apa ilmu wirosah? Ilmu wirosah itu ilmu yang tidak bisa didapatkan dengan belajar. Wirosah itu ilmu warisan. Kanjeng Nabi itu diberi oleh Allah ilmu, semua banyak ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi disimpulkan atau diklasifikasi menjadi dua macam. Ilmu dirosah, ilmu syariat, ilmu wirosah. Ilmu yang bisa didapatkan dengan yang pertama ilmu lazamah, hadir melihat. Yang kedua dengan ilmu sahabah, baturi, menemani. Karena dalam Al-Quran dikatakan
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu Muhammad Rasulullah enak memulai open Quran itu dengan openingnya dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Rasul itu beda dengan Nabi. Bedanya di mana? Kalau Nabi itu dikasih ilmu buat sendiri, syariat buat sendiri, tidak wajib disebarkan. Kalau Rasul itu ilmu, orang yang dikasih ilmu, dikasih syariat untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Kan Muhammadun Rasulullah, bukan Muhammadun Nabiullah, tapi dengan Muhammadun Rasulullah. Nah, ketika Nabi Muhammad dipilih Rasulullah, maka orang yang berada di sekelilingnya walladzina ma'ahu akan mendapatkan kerasulannya itu. Apa itu kerasulan? Kerasulan itu adalah syariat plus yang Rasul pasti punya mukjizat, pasti punya ilmu yang tidak bisa didapat dengan belajar, yaitu mukjizat wirot. Rasul bil hasin Rasul walladzina ma'ahu. Allah kata walladzina ma'ahu, orang yang bersama Rasulullah akan mendapatkan sisi dari kerasulannya. Tapi kalau Allah bukannya dengan Muhammadun Nabiullah, maka orang yang berada di sana tidak akan mendapatkan walladzina ma'ahu. Allah pasti tidak akan dilanjutkan walladzina ma'ahu, enggak ada. Kenapa? Karena Nabi itu statusnya, sifat Nabi, syariatnya, semuanya itu enggak bakal bisa dimanfaatkan, nggak bisa didapatkan oleh orang yang sekeliling. Nah, ilmu yang kedua adalah ilmu wirasah. Dengan cara apa? Wirasah itu ilmu yang tidak bisa didapatkan dengan belajar, tapi dengan musyahabah, baturi, dengan mulazamah, dengan terus hadir, baturi. Maka apa yang dimiliki oleh gurunya, orang yang orang yang diambil ilmunya, maka selain ilmunya itu juga ada sisi dari kerasulan. Al ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya. Tapi ulama itu waris Nabi, bukan waris Rasul. Tapi artinya gini, ulama itu pewaris Nabi. Artinya ulama itu sebenarnya kewajiban ulama itu adalah untuk syariat diri sendiri, karena pewaris Nabi bukan pewaris Rasul, ya enggak? Nah, terus kenapa wajib disampaikan? Karena ada sisi di mana ulama itu diposisikan seperti para Rasul di dalam rangka menyebarkan ilmunya. Karena ada kewajiban menyebar ilmu, maka wajib disebar ilmunya. Nah, itu ulama ketika sudah menyebar ilmunya, maka dia mempunyai sisi kerasulan. Pasti punya sisi kerasulan. Apa? Kalau Rasul punya mukjizat, maka ulama pasti punya juz'un minal mukjizat. Itu apa? Entah itu karomah, kalau memang orangnya emang pilihan dari Allah, bisa juga barokah. Nah, itu barokah pasti ada. Barokah pasti ada. Maka ada barokah yang nanti dia akan dapatkan, orang yang mulazamah ke ulama guru tadi akan mendapatkan sisi barokahnya. Yang barokah itu tidak bisa didapatkan dalam belajar dapat ini, tapi kalau barokah dengan satu mulazamah ini wirasah. Ini contohnya Imam Syafi'i itu ahli hadis, karena berada dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Tapi Imam Syafi'i juga punya ilmu namanya ilmu wirasah, ilmu kewalian. Karena barokah beliau itu mulazamah, musyahabah, baturi sampai tamat, sampai benar-benar tamat selesai. Akhirnya beliau dapatkan ilmu wirasahnya, yaitu ilmu hadisnya dari Imam Malik, ilmu wirasahnya, ilmu kewaliannya dari Imam Malik juga. Imam Malik terkenal, imam 4 itu terkenal kan, imam kutub semua, wali kutub.
Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik itu dapat ilmu dirosah, belajar, tentunya belajar dari Imam Abu Hanifah. Juga ilmu wirosahnya juga dapat, karena dapat juga dari Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah terkenal juga wali. Imam Abu Hanifah juga ahli ilmu dirosah, ilmu syariat, juga ilmu batin ahli. Kenapa? Karena beliau mulazamah dengan gurunya siapa? Yaitu Imam Ja'far Shadiq wujud atau canggah dari Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan ilmu batin. Ya, nah dengan dua metode ini, ilmu dirosah, ilmu wirosah, maka kita akan mendapatkan dua-duanya jika dua unsur ini kita ilmu dirosah kita sudah belajar. Sekarang saya belum merasa ilmu wirosahnya. Ilmu wirosahnya ketika kalian sudah pulang, kita sudah pulang dari ke rumah masing-masing, maka bisa kita dapatkan ilmu wirosah dengan ta'alluq kita, dengan kandungnya, dengan hukuman pula kita kepada orang-orang yang pernah mengajar. Kenapa? Pasti semua itu ulama, asal ulama. Sisi kerasulan karena telah mengajarkan syariat sebagaimana kandungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengajarkan syariat kepada para sahabat. Nah tentunya ketika mengajarkan itu adalah ranah dari Rasul, ranah dari Rasul. Maka setiap orang yang mengajarkan, jika beliau apalagi jika punya sanad, jika gurunya sampai Rasulullah, pasti mendapatkan sisi dari kerasulan, yaitu juz'un minal mujizat. Kan mujizat sudah ditutup, maka juz'nya sebagai dalam bahasa yaitu entah itu wilayah karomah, entah itu barokah. Nah ini temanya apa itu? Itu ya, cuma itu masuk dulu tentang ta'alluq. Maka alhamdulillah kau pun jujur, kau pun ya, kau pun itu jujur. Kalau kau lagi malas, karena kau itu ta'alluq itu terutama sama Mbah Maimun, sama Mbak Najib, sama Bisa. Itu kalau abang lagi malas, yakin abang nggak bohong. Kalau lagi malas, lagi berat banget. Itu kalau nggak bangun, ngaji, habis salam ada mimpi. Kalau abang panas, biasa mimpi Mbak Najib. Itu di kelas, rasanya di kelas. Mbak Najib sampai tunggu. Ayo, kamu nggak boleh gitu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa muwajahah, meskipun wajahnya nggak secara langsung. Ini wajahnya tertutup semua. Muwajahah HP. Bisa. Wajah dijawal. Temanya tema apa? Adek, namanya apa tuh? Puncak berpuasa menuju terlahir kembali. Puncak Puasa menuju terlahir kembali atau fitrah. terlahir kembali fitrah. Alhamdulillah. Ini tema unik. Yang pertama kita bahas dulu apa itu fitrah. Fitrah itu disebutkan dalam Al-Quran berulang kali. Fitratallahi lati apa lati fatarna saja. Fitrah itu bisa dalam bahasa lain Quran sibghatallah wa man ahsana minallahi syibghah. Ada fitrah berasal dari fatara, fi'il artinya fatara, ada khalaqo. Ada khalaqo, ada fatara, ada bada'a. Allah khaliqus samawati wal ardh. Allah khadirus samawati wal ardh. Allah badi'us samawati wal ardh. Tiga kata ini nanti kita bisa ketemu ini sekarang. Khalaqa, Allah ketika menyebutkan khalaqa, maka artinya Allah menciptakan, tapi ada, kalau kita itu mau bikin apa pasti ada gambar, ya ada gambar di surah. Khalaqa Adama, Allah khalaqa Adama nudin. Berarti Gusti Allah itu nggawe Nabi Adam sebelum wujud Nabi Adam. Allah bikin bentuk dari tanah. Kok Adam bentuk
Kalau Allah ada lagi Allah badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan sama. Nah, ketika bahasa badi' berarti Allah menciptakan itu tanpa ada kayak tabak lagi di gambar itu. Langsung bikin. Sketsa. Nah, sketsa. Ada fatirus samawati wal ardh. Fatirus samawati wal ardh itu hampir sama dengan badi'us samawati wal ardh. Tapi kalau fatirus samawati wal ardh itu adalah bentuk, bukan bentuk fisik, tapi bentuk roh, bentuk bangsa, hal yang tidak kelihatan. Itu fatoro. Fatir. Tapi kalau di situ fatirus samawati wal ardh. Quran fatirus samawati. Oh, itu fatirus samawati di zaman azali. Di zaman azali. Jadi Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah itu punya sifat qudrah. Qudrah Gusti Allah itu ada di dalam qudrah. Allah ketika menciptakan sesuatu itu ada penciptaan real, konkret, ada penciptaan dalam zaman azali yang belum nyata, namanya ta'alluq. Tanjiz yang qadim, ada tadi hadis yang apa? Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang bentuknya asal muasal belum nyata. Maka dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu, setiap yang dilahirkan itu tercipta sesuai dengan fitrah. Apa fitrah itu? Asal muasal pertama kali kejadian. Zakat fitrah, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat membersihkan, kalau bahasa kita membersihkan badan. Padahal bukan badan, tapi roh kita, fitrah kitanya. Semua orang, rohnya orang, fitrahnya orang, itu adalah semuanya baik. Semuanya baik. Karena roh itu suci. Ingat, roh itu suci. Kenapa suci? Karena roh itu diciptakan oleh Allah. Roh itu ketika sudah mati, badan mati, roh itu tetap hidup, kembali kepada Allah. Maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita kembali kepada Allah. Artinya apa? Roh itu akan kembali ke sisi Allah. Allah itu suci, tidak mungkin benda yang kembali Allah itu benda kotor. Pasti benda apa? Suci. Roh itu suci. Nah, yang menjadikan kotor itu bukan roh, tapi nafsu. Tapi nafsu yang bikin kotor. Apa buktinya roh itu suci? Buktinya adalah ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Dan Allah meniupkan anak cucu Adam di punggungnya Nabi Adam. Terus Allah tanya, qalu alastu birab Bikum. qala alastu birab bikum qalu bala. Roh itu semuanya itu karena roh itu berasal dari Allah, dari sisi Allah, semuanya suci. Maka ketika ditanya siapakah Tuhan kamu, mereka menjawab alastu berajar Allah. Alastu, apakah saya itu bukan Tuhan kami? Benar Gusti, panjenengan Tuhan kami. Qalu bala. Nah, roh itu semua. Nah, umpama kejadiannya sekarang ada yang ingkar, ada yang musyrik. Itu setelah ke dunia bareng dengan nafsu. Nah, yang dizakat fitrah itu adalah fitrahnya dia, agar bersih kembali seperti semula, kayama waladatuhum, seperti yang dilahirkan oleh ibunya masih dalam keadaan bersih suci. Zakat fitrah mensucikan diri agar bersih seperti sedia. Berbicara mengenai fitrah yang nanti prosesnya itu akan dibarengi dengan nafsu, yang menjadikan roh itu kotor. Syaitan itu dalam Al-Quran, bicara sampai karena Al-Quran, Al-Quran itu dalam Al-Quran pelaku, atau kalau yang disebut oleh Allah, pelaku dalam Al-Quran itu ada 3 subjeknya, pelakunya. Yang pertama malaikat, kedua manusia, ketiga jin atau syaitan. Dari ketiga ini, pertama kali dialog Allah buka dalam Al-Quran itu adalah dengan Nabi Adam tentang ilmu.
Dialog pertama. Ilmu kemudian disusul dengan dialog malaikat, kemudian iblis, terakhirnya iblis. Artinya apa? Dua teman dalam Quran, temannya manusia itu iblis dan malaikat. Mereka akan bersama-sama terus dengan manusia sampai manusia itu condongnya kemana? Allah pertama kali agar manusia itu lebih condong ke malaikat, maka Allah pertama kali dialognya dengan malaikat. Biar apa? Biar orang itu tahu bahwasanya sisi yang baik ketika dia baca Quran, maka sisi yang baik itu adalah malaikat. Yaitu buktinya dengan dikasih ilmu. Yang pertama, wa'allama Adam al-asma kullah. Itu Al-Quran. Itu ma'arudum 'alal mayit. Allah beri akal, beri ilmu agar manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi begitu pindah ayat, Allah sebutkan iblis. Artinya apa? Tipis antara malaikat dan iblis, jin dan malaikat. Itu tipis, sangat tipis sekali. Kita membedakan mana ini suara malaikat, mana suara iblis. Itu Allah mengisyarat seperti itu. Artinya apa? Padahal gini, mungkin sampai ada yang mudah tahu. Sejarah manusia, satu-satunya manusia yang dibangunkan sholat subuh oleh iblis. Ada manusia, satu-satunya manusia. Iblis itu suka membangun dia itu subuh. Siapa? Yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Suatu ketika itu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah jadi khalifah. Pernah pertama asal muasal beliau itu dibawa selalu dibawa oleh iblis. Kok bisa tahu itu iblis? Ya, karena Allah buka mata batin Sayyidina Muawiyah agar dia tahu itu iblis. Dibuka. Pada Allah dibuka hijabnya, kaget. Iblis. La'natullah, la'natul alaik. Kenapa kamu bangun saya subuh? Ya, saya takut sampai itu nanti sholatnya qadha. Dan harus sama karena khalifah dan wajib sholat subuh. Biar nggak muat. Kalau kita itu pasti khusnuzon. Wah, iblis baik banget ya, subuh. Aku dibangun subuh, alhamdulillah. Iblis terus nggak dino apa-apa. Paling mukon. Tapi saya Muawiyah nggak curiga. Lan usaddiq ka'bah. Saya tidak akan pernah percaya sama kamu. Pasti kamu punya maksud tersendiri. Wah enggak, tapi temenan. Saya pokoknya sampai itu biar sampai enggak kudu, ya sampai enggak masuk. Oh enggak, pasti ada tujuannya. Itu saksama. Kalau enggak ngaku, semua itu punya kerabat, punya sahabat. Kalau enggak, saya bilang gue kamu, saya tawar kamu. Akhirnya dicecar kamu. Begini, Muawiyah, Khalifah begini. Nah ini bedanya tipis loh ya, tipis antara iblis dengan malaikat, antara baik dan buruk. Iblis secara zahir membangunkan orang subuh agar tidak kotor, itu baik. Betul. Tapi dia punya maksud terselubung. Apa? Kata iblis, ya Khalifah Rasulillah, kalau saya biarkan engkau qadha, kalau tidak saya bangunkan, lalu sampean akhirnya qadha, pasti sampean akan menyesal seumur hidup. Di sahabat loh ya, kalau kita qadha ya biasa, duha kunut biasa, 1-2 kemana, balapan. Nah, kalau sampean qadha, saya takut sampean itu pasti nyesel tobat bisa seumur hidup. Nah, ketika kesampean nyesel, maka kedudukan orang yang tobat nyesel karena melakukan sebuah dosa itu di mata Allah jauh lebih mulia daripada orang yang melakukan ibadah tapi dia terlena
karena merasa tidak pernah maksiat, akhirnya dia tidak pernah waspada, tidak pernah merasa bahwasanya dia itu melakukan kesalahan. Saya lebih mudah, lebih suka melihat orang yang melakukan ibadah dan dia tidak pernah muhasabah, evaluasi, tidak pernah koreksi, dia itu tidak merasa bersalah. Saya lebih suka itu daripada orang bersama dan tobat-tobat nasuha, itu yang saya tidak mau. Itu kan tipis beda. Kelihatannya baik, tapi di belakangnya buruk. Sehingga oleh Khalifah Muawiyah, ikhsyak anta ya Mu'ad, kurang ajar. Kau tujuannya membangun saya subuh hanya karena kau takut saya bodoh, kemudian saya tobat. Oh gitu. Kata iblis, tolong ya Khalifah, jangan bocorkan rahasia saya ini. Tidak, saya akan bocorkan ke semua orang di umat Islam. Akhirnya iblis ketun. Wah, bukan itu. Betul. Itu tipis. Maka dengan ilmu, hanya Allah pertama kali dialog. Yang Allah dialogkan itu adalah ilmu dulu. Agar membedakan mana yang batil, mana yang hak. Nah, kedua, hanya iblis hati-hati. Apalagi Al-Quran itu sampai surah Quran atau dijaga dengan hormat Al-Quran. Wajib sampai melakukan dosa, saya naudzubillah melakukan kesalahan. Orang yang bobotnya sudah hafal Quran melakukan dosa kecil, sama orang biasa sama-sama dosa kecilnya, itu dihisabnya dosanya lebih gede sampean. Kenapa? Karena sampean punya titel sendiri, sementara mereka nggak ada titel. Jadi di hadapan Allah, karena mereka udah biasa. Jadi kalau sampai udah ada titel, maka ketika kecil kesalahan sampai itu di mata Allah, di hadapan Allah sangat bisa. Yang kedua, iblis itu hidupnya, iblis itu nggak bakal mati. Allah sudah jadi sendiri. Orang kata iblis minta sama Allah, ya Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, misalnya ulurkanlah atau panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Itu kemudian oleh Allah dijawab, ya udah kamu umur panjang, kamu nggak bakal mati sampai hari kiamat. Yang kedua, jadi tujuan iblis itu yang pertama untuk menyesatkan manusia, yang biasa ya, menyesatkan manusia, menghindarkan manusia dari kebaikan. Yang kedua, mengarahkan, menggiring manusia, mengajak manusia agar tidak melakukan hal-hal yang afdol. Jadi dia meninggalkan yang afdol, melakukan hal yang lebih di bawahnya. Yang kedua, biografi sahabat, siapa yang akma yang nggak bisa melihat itu, Ummi Maktum. So, ketika Ummi Maktum itu pernah minta sama Rasulullah, minta keringanan, ya Rasulullah, a'tini rukhsah ya Rasulullah, ya Rasulullah, kasih aku rukhsah, keringanan. Dan apa? Rumah Abdullah bin Maktum, jaraknya antara Masjid Nabawi itu hampir ada 150 meter. Ya Rasulullah, engkau tahu saya tidak bisa melihat. Jarak antara rumah saya dengan masjid itu lumayan jauh. Kasih saya, kasih keringanan saya agar saya diperbolehkan tidak jamaah, dikasih keringanan tidak jamaah di masjid. Ya Rasulullah, tidak. Kamu masih bisa jalan. Kalau tahu bisa. Sudah. Kamu harus tetap jamaah di masjid. Apa kata Rasulullah? Marhaba ya Rasulullah. Siap. Nah, berjalannya waktu pada malam hari subuh. Ummi Maktum itu jam pas kegelapan malam, pas gelap banget itu. Cuaca ekstrim, berjalan. Abdullah bin Maktum ketika pas mau belok, dia itu terjatuh, sadu apa, sampai berdarah tangan. Terus
bangun lagi, jalan lagi, jatuh. Dan kata iblis datang, ada seseorang, yaitu iblis. Hai Umi Maktum, maukah kamu aku antar ke Masjid Nabawi? Maukah kamu saya antar ke Masjid Nabawi biar kamu gak jatuh? Kata Umi Maktumnya, oh ya terima kasih. Tiap hari diantar. Jadi satu-satunya orang yang diantar oleh iblis jadi Gojek online. Selalu diantar sama iblis ke Masjid Nabawi. Sejak saat itu Ibnu Maktum nggak pernah jatuh. Jadi iblis sudah standby di depan rumah. Ayo Maktum, kakak. Ibnu Maktum belum tahu ya kalau itu ada. Lama-kelamaan Ibnu Maktum penasaran, tanya. Sebelum berangkat itu tanya dulu keluar rumah, loh kok udah siap? Ya Rajul, as'aluka soalan. Ajib nih dijawabin mun'ad. Jika diberikan jawaban yang membuat saya puas. Tapi jadi dulu jatuh, siap. Sebenarnya kamu itu siapa? Kamu gak pernah saya minta, gak pernah menerima imbalan, tapi kok kamu bersedia mengantar saya udah dingin, jauh, tiap malam. Kamu itu siapa? Dan apa tujuan kamu mengantar saya? Oh gini, saya itu iblis. Waket, langsung menjauh. Farta'ad. Tapi dia penasaran loh, kok bisa ya? Terus kok mengantar saya? Itu kan pekerjaan mulia mas. Pekerjaan bagus. Antarin orang buta jamaah menuju masjid segitu jauhnya, tidak pandang malam, tidak pandang dingin, tetap standby. Terus kenapa kamu mau mengantar saya ke masjid? Mau jamaah? Kamu kan iblis. Harusnya iblis itu melarang saya untuk sholat. Kamu kok gitu? Saya pengen berbaik hati. Saya kasihan sama sampean, jadi saya antar. Gak apa-apa saya itu jadi pak. Ibnu Maktum masih belum puas. Nggak mungkin. Allah nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin. Haji Nabi nggak mungkin salah. Pasti ada rahasia, maksud terseluk. Nah, iblis, saya tidak puas saja. Jujur, kenapa kamu mau ngantar saya setiap malam ke Masjid Nabawi? Padahal kami itu tugas atau kelakuan kami itu selalu mengajak orang untuk meninggalkan sholat. Tapi kok kamu malah ngantar saya, malah memfasilitasi saya? Oh enggak, tetap saya kasihan sama kamu. Enggak, kenapa? Lama kelamaan ya susah sama kamu. Udah, kalau kamu nggak mau jawab, biarkan saya sendirian. Khalid anak saya, udah biarkan saya berjalan di jalan saya. Sebentar saya kasih. Enggak, udah, nggak usah jangan. Kalau kamu nggak mau jawab, nggak mau duduk, udah, saya nggak mau. Akhirnya lama-kelamaan karena didesak oleh Maktum, kelamaan. Oh begini, tetap. Ketika kamu berjalan, ingatlah kamu pertama kali jatuh. Iya. Lalu bibir kamu pecah, keluar darah, muka kamu bengkak, tangan kamu berdarah. Kamu mencari tongkat, ternyata tongkat kamu itu jauh, akhirnya tangan kamu kenapa, kemudian darah. Tahu nggak kamu? Ingat? Iya. Pada saat itu ketika kamu jatuh dan kamu tetap melanjutkan sholat, berjalan menuju Masjid Nabawi, sementara tangan berdarah, muka bengkak berdarah, bibir pecah berdarah, semua malaikat yang ada di langit, semua malaikat, aku dengar
mendoakan kamu, meminta ampunan kepada Allah untuk kamu, semua malaikat tanpa terkecuali. Dan saya sakit hati dengan saya marah, saya jegal sama kamu. Kenapa kamu masih terus berjalan? Saya tak suka. Maka saya sebisa mungkin agar kamu tidak mendapatkan kemuliaan itu, karena kamu tidak mendapatkan ampunan seperti itu, maka saya bagaimana caranya? Maka saya antarkan supaya kamu tidak jatuh. Untuk ikhsha antayallah. Pergi. Saya nggak butuh bantuan, kurang ajar. Ini dohirnya kelihatannya bagus, tapi ternyata di balik itu ada rahasia yang membuat kalau Ibu Matum tidak bertanya, maka beliau akan kehilangan, beliau akan kehilangan salah satu afdoliyahnya. Dia akan kehilangan keistimewaan atau kemuliaan yang didapatkan berupa permohonan ampunan semua malaikat kepada Allah untuk beliau. Maka dari itu kita praktekkan, kita lihat kehidupan kita. Kita lihat kan. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Sering mungkin. Ya, kadang manusiawi ya, manusia. Kadang kalau kita naik motor, hati-hati naik motor. Ada cewek di samping. Angkat ketuk hati kita. Itu awas setan. Kita niatnya baik, tapi setan senang. Anak kesempatan ditiup tuh, jika melas anak berjalan. Anak bocah orang itu tuan paman. Ajakan. Ini kalau kita manusiawi, ya kan, manusiawi plus nafsu ya Mas. Ayo, Mbak, ya kan kesempatan. Itu hati-hati antara nulung atau antara nafsu kita itu beda tipis. Maka Allah buka dialog pertama kali adalah dengan malaikat, kemudian disusul dengan Allah mengajarkan Nabi Adam. Karena posisi ilmu itu untuk membedakan mana ini nafsu iblis, mana itu ada siapa, itu adalah ajakan malaikat. Fitrah yang kita sudah adalah fitrah. Fitrah itu seberapapun jahatnya orang, seberapapun gobloknya orang, dia fitrahnya tetap baik. Artinya apa? Artinya gini, wong bajing sepiro nakal, sepiro rapok kelas kakap, pasti di hatinya ada perasaan ini salah. Ya enggak? Ini salah. Itu fitrah. Wong maling, lamun dua anak, Allah muka anak kita ada di kita. Pasti. Cuma kadang karena keadaan akhirnya udahlah, terus nyolong. Nah itu kadang. Tapi fitrahnya semua orang pasti kalau diperbolehkan milik Allah, maling baju, koruptor apa sih, ya Allah muka anak kita aja jadi maling, jadi koruptor pasti. Karena fitrahnya orang itu adalah baik. Maka ketika kembali ke fitri, cara fitri itu adalah membersihkan itu tadi fitrah yang tadi sudah kecampur roh, sudah kecampur sama nafsu, roh yang suci kecampur sama nafsu, maksudnya jadikan kotor. Isi zakat fitrah kayak mawaladan seperti bayi yang baru dilahirkan masih suci, itu bukan dosa sama sekali. Dan fitrah kembali fitrah, zakat fitrah itu zakat yang membersihkan. Kayaknya ngobrolnya kita bersama
pertentangan, kekhilafan, atau nggak bisa memperpanjang. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Barusan kita telah mendengarkan tausiah diskusi santai oleh Almarhum Gus Muhammad Zuhair. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengindahkannya di kehidupan kita semua sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, saat ini silahkan apabila Kang Teteh ingin bertanya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya bukan Ibu. Masalah ilmu di wirosah memang Bian. Itu tanda-tandanya Bian, kira-kira kita tahu bahwa kita itu sudah mendapatkan ilmu wirosah tersebut. Nah, tandanya Iya. yang paling utama tanda ilmu wirosah itu adalah kita di saat kita kesulitan, ada masalah itu, kalau bahasa orang Jawanya ilmu kali-kali gane. Allah itu ketika kita ingat atau ketika kita sadar atau nggak sadar kadang kita gagal masalah, tiba-tiba Allah mudahkan. Jadi Allah mudah, oh gini. Misalkan dalam kayak haji, tapi karena terus mentok. Atau dalam keseharian, orang dalam kayak apa, tiba-tiba kita yang tadinya kita itu beras kita nggak bisa sama sekali. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari ilmu wirosah. Jadi ilmu wirosah itu ilmu yang kadang kita nggak bisa nolak. Kita nggak minta tapi kita nggak bisa nolak. Kalau kita kelas kita ma'una, pertolongan Allah, tapi barokahnya guru ulama. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ilmu wirosah itu biasanya ilmu wirosah itu ketika kita ingat orang yang punya jasa ke kita, itu seketika entah itu kita ingat, kita padahal apa, itu kita merasa bisa, itu kita tenang, atau dibuka jalan, atau inkasyafatil furuj, buka, itu biasanya. Nah, yang ketiga, ilmu wirosah itu kan nggak cuma sekedar harus berupa ilmu ya. Kadang kita itu selalu dalam pantauan orang yang punya jasa ke kita. Kita ditegur, entah itu lewat tiba-tiba SMS kita misalkan pakai SMS yang mal wajib kan. Nah, kita nggak sama sekali nggak pernah ngomong sama mimpi apalah biasa. Itu sifatnya kalau bahasa sufinya itu sifat nafahat di luar sadar, unlogik, wirosah. Dengar nggak Jamal? Halo? Anggi kepirang sana. Iya. Ya, kabanan kan. Kayak Gus, kita salah satu ini kalau dalam ilmu kewalian ya, Mukasyirat lebih paham. Kalau dalam ilmu kewalian, salah satu syarat mutlak orang itu bisa mendapatkan
apakah kewalian itu biasanya harus ta'alluq dengan wali, harus kuat ta'alluq kita dengan wali, harus kuat. Kenapa? Karena bagaimana kita mau mendapatkan sebuah derajat atau sebuah kemuliaan, sementara kita sendiri sama orang yang punya itunya kita nggak ada hubung, nggak ada keterikatan. Buru-buru kalau ibarat setor itu nggak nyetel, itu syarat mutlak kalau dalam bahasa Arab. Karena masih rata-rata wali itu punya guru yang juga wali, rata-rata hampir semua malah itu. Hampir semua juga punya sanad kewalian. Seperti ini, Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah punya keponakan namanya Imam As-Sirri Saqati. Abu Yazid Al-Bustami itu beliau ngajar Imam As-Sirri Saqati. Karena saya itu yakin di asli. Suatu ketika kata Imam Abu Yazid, As-Sirri Saqati itu udah alim, nggak mau ngajar. Ya sirro, alimin nas. Dalam kitab Wasyukul, alimin nas, ayo ngajar. Jangan di rumah aja. Enggak, saya nggak mau ngajar. Paman saya dia hamil. Mau udah anu aliman. Tajum tahain mau bilang, jadi kata Imam As-Sirri Saqati, saya nggak mau ngajar selama kau masih, saya nggak mau. Itu surat. Udah ngajar, enggak. Nah, itu belum mencapai derajat wali ya. Akhirnya Imam As-Sirri Saqati suatu ketika Syekh Yazid Al-Bustami malam ketuk pintu Imam As-Sirri. Assalamualaikum. Ada saya tadi malam mimpi didatang oleh Rasulullah, kamu suruh ngajar. Ada Imam As-Sirri. Lalu kata Nabi sudah datang ke sini. Terus sampai dulu minus, aja lu smart nih, mang smart memang. Waket, loh, kok bisa? Itu salah satu kewilayahan. Karena Imam As-Sirri Saqati itu gandul sama Masya Abu Yazid Al-Bustami itu sangat kuat sekali. Sebagaimana Imam Al-Ghazali itu dapat kewalian itu setelah beliau terketuk oleh adiknya. Aupin juga, makanya kalau sama Asro itu luar biasa. Mesti Aupin ngasih. Kadang-kadang jujur nggak Aupin, bukan Aupin pasal Imam Ghazali, bukan. Saya pernah sekali terketuk, jadi nilainya dia kadang sering kadang dia sering terketuk ketika Imam Ghazali sudah mencapai puncak kejayaan setelah mengarang kitab Asyid, semua kitab fikih, Yatul Madhab diri, semua madhab ilmu semua sudah mencapai kejayaan. Nah pastinya semua orang tidak pernah meragukan tentang kehebatan Imam Ghazali, bahkan kesalahan sholat pun nggak bakal meragukan. Tiba-tiba kok adiknya ketika sholat jamaah di shock pertama keluar ke Farouk, mulai tersinggung. Nah itu pertama diketungin gara-gara itu. Saya nggak mau jamaah sama kamu. Benar, loh, kok bisa kamu mempermainkan kakakmu sendiri? Mau siapa yang merebut? Enggak, orang sholat dianya bawa najis, itu ada darah di tatuk. Nah itu Imam Ghazali pun punya sanad kewalian itu ketika disuruh diberi petunjuk oleh adiknya Ahmad Ghazali itu kan sahabat ke Araben ya memberikan An-Nasad tukang sol apa itu juga setelah mendapatkan petunjuk dari Imam Ahmad beliau cari, dan di sana juga beliau
ya digembleng dan dengan gandola husnudzon. Pertama itu ya, itu syaratnya harus husnudzon. Husnul yakin lah, alhamdulillah husnul yakin dengan orang yang kita anggap ampuh. Syaratnya ta'alluq. Ketika kita mau dapat syafaat kanjeng Nabi, pengen ketemu kanjeng Nabi, syaratnya itu ta'alluq juga. Kita pengen ketemu kanjeng Nabi, ketemu harus siapa? Itu harus ta'alluq, kuatkan ta'alluq kita kalau kita ingin ta'alluq sama kanjeng Nabi. Ya Sayyidina Rasulullah, itu apa? Pasti. Abun. Apa Malik? Sampun. Mudah-mudahan manfaat. Oke, silahkan untuk Akang Teteh yang ingin bertanya lagi. Kita tampung untuk 2 orang lagi. Alhamdulillah. Ya, pripun barai. Lajeng. Kalau ide itu kita harus bisa kembali ke situ kan. Sedangkan di satu kita itu masih memiliki unek-unek kepada orang tersebut. Yang akan itu masih mendapatkan Gitu. Oke. Kita minta maaf. Minta maaf. Aneh yang jaluk maaf tapi hati dongkol. Nah, itu kan ya, masalah perasaan itu kita hukumi syariat. Ketika orang sudah meminta maaf, orangnya udah ngasih maaf, entah itu orangnya ikhlas atau enggak ikhlas, dongkol atau dongkol, kita pun tak masih dongkol atau dongkol. Kalau secara ilmu dohir mufti ya sudah ukur dosa. Adapun masalah hati itu fikih nggak bisa menghukumi, nggak bisa menghukumi. Wah pasti punya dosa enggak? Kenapa? Karena la hukma lidoruri. Perasaan hati itu darurat. Perasaan darurat, perasaan yang nggak bisa ditolak. Maka ini tidak bisa menghukumi itu haram. Nah, contoh gini. Tapi jangan. Ketika ada seseorang laki-laki mencintai istri orang lain, senang dengan rabiun. Atau ada seorang perempuan masih punya suami, suka sama suami orang lain. Itu nggak bisa dikatakan dosa, nggak bisa. Wah haram, nggak ada. Kenapa? Karena yang namanya perasaan itu barang dulu nggak bisa ditolak. Kita kan Allah itu kasih pilihan kan, suka dan tidak suka. Itu sudah pasti. Ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, maka kita suka. Itu nggak bisa. Wah haram, kamu nggak boleh, nggak bisa. Nggak. Ketika kita melihat sesuatu yang menyedihkan, kita akhirnya nggak suka. Wah, berarti kamu nggak boleh, nggak suka. Nah, yang dilarang dalam fikih itu yang dilarang itu adalah asbab, apa proses kesananya. Tahu diskusi orang kita dikatakan. Nah itu haram ya itu. Kalau perasaan itu nggak bisa. Nah, kalau masih dongkol ya sudah, nggak ada urusan. Nah, kalau saya ikhlasin aja udah. Apa Malik? Ya dongkol sih udah ya syariah lah.
katanya dorong puas mau Ben. Belum puas. Iya, katanya masih ana sing ganjel itu. Apa? So, kurang puas, pribadi kurang puas. Gini, masalah dongkol ya. Kan kalau kita kalau kita punya kesalahan sama orang atau hakul adam lah. Kalau hakul adam, seseorang ketika mempunyai hakul adam itu enggak ya bisa selesai total itu jika yang ada kaitannya kewajiban yang berkaitan dengan adam itu bisa gugur, bisa diberesi. Nah, tidak ada orang misalkan merusak barang, ini tidak ada orang merusak barang, kita minta maaf, itu permintaan maaf dan maaf, jawaban maaf dari orang yang kita sakiti itu tidak bisa menggugurkan hakul adam ini, tidak bisa menggugurkan hakul adam. Kita misalkan mecah kaca atau mecah rusak apa, nyari maaf, iya maaf betul, maaf diterima, tapi kewajiban kita harus mengganti. Itu kalau dalam bahasa artinya ya itu berarti kewajiban yang ditimbulkan karena pekerjaan kita. Itu permintaan maaf itu tidak bisa menggugurkan kewajiban itu, kecuali kalau di dalam permintaan maaf ya sampai harus belak-belakan, saya sudah merusak ini. Kalau cuma maaf ya nggak bisa, saya sudah merusak ini. Kalau boleh ya, kalau sampai yang mau ya saya ganti, kalau sampai nggak mau ya saya nyuwun halalnya. Itu harus ada seperti itu. Jadi motivasi minta maafnya itu apa, kesalahannya itu apa. Kalau kesalahan bukan dari maaf, sampai udah melakukan kesalahan, tapi sampai nggak buka kesalahan, terus saya maafin. Nah kalau istilah kalau dalam bahasa ini bro, kalau pembebasan itu dianggap sah jika yang dibebaskan itu adalah sudah diketahui masih kedua belah pihak. Nah itu sudah gugur. Tapi kalau yang kita sakiti nggak tahu sampai minta maaf atas nama apa, terus padu dalam maaf terus karena yang upaya maaf, itu nggak bisa menggugurkan. Karena apa? Karena memaafkan al-mu'afi itu sama seperti membebaskan sangkut paut, entah itu amanah atau utang salah sebagainya. Nah, ibro pembebasan itu bisa sah jika muayyan, maklum, sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, kita masih dongkol ya. Dongkolnya apa? Dongkolnya buang kang dia salah di kita. Orang yang punya salah ke kita itu misalkan sudah apalah, tapi dia nggak ngomong, cuma hanya minta maaf gitu kan. Ya, yang mengasih maaf itu masih dongkol. Dongkolnya kan apa? Karena dia nggak minta maaf dari kesalahan yang dia lakuin, cuma hanya minta maaf saja. Nah, itu belum gugur. Itu belum gugur itu. Karena bisa menggugurkan dosa jika memaafkannya itu, ibroknya itu kesalahannya diketahui oleh kedua belah pihak. Kalau nggak diketahui, paling tidak orang yang minta maaf itu menjelasin kesalahan. Mana? Ya. Iya, sama-sama. Kembali.
silahkan ada satu kesempatan untuk orang yang ingin bertanya lagi ya Teteh, mangga silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Imas, izin bertanya. Enggak. Terus screen-nya jadi matiin. Kedengeran. Ini maaf apa namanya kan bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang kayak di jalanan gitu, kayak misalkan orang-orang yang ya pengemis kayak anak jalanan kayak gitu kan kurang mampu. Kalau misalkan emang syarat fitrah itu wajib, sedangkan dirinya sendiri aja kan masih kurang mampu, itu gimana? Iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi zakat fitrah itu sama seperti zakat biasa, zakat mal ya. Apa itu? Yaitu harus wajib bagi orang yang dianggap punya harta yang lebih dari kebutuhannya. Tapi kalau zakat mal ada bedanya. Kalau zakat mal itu orang yang wajib zakat adalah orang yang punya harta yang melebihi dari kebutuhan dalam 1 tahun. Itu bahasa paling enak 1 tahun. Ada makanan sampai sebutu 1 tahun. Kebutuhan dalam 1 tahun 80, dia punya harta lebih dari 80 atau paling apa. Kalau zakat fitrah wajib zakat fitrah bagi orang yang memiliki harta yang cukup atau yang lebih dari kebutuhan dalam 1 hari. 1 hari kebutuhannya berapa? 50.000. Dia punya harta misalnya 100.000, punya uang 100.000. Tapi dia kebutuhannya 50.000, masih ada 50.000, maka dia wajib zakat. Nah, kalau orang pengemis kalau memang dia untuk kebutuhan 1 hari itu nggak punya harta, nggak punya uang, atau nggak punya penghasilan, dalam buat 1 hari dan nggak cukup, ya berarti nggak wajib zakat fitrah. Jadi intinya kalau zakat fitrah kebutuhan dia 1 hari, kebutuhan dia. Kalau dia punya anak, kebutuhan anaknya. Kalau punya istri, kebutuhan istrinya. Kalau punya karyawan, kebutuhan karyawannya. Nah, dalam dikalkulasi, dihitung kebutuhan semuanya itu berapa, dia punya harta berapa, uang berapa pada hari itu buat tanggal 1 Syawal. Kalau kebutuhannya misalnya 100.000, dia punya uang 500.000. Kita 1 juta, dia punya uang 1,5 juta, terus lebih dari 1 juta. Maka itu namanya dia mampu, dianggap kaya untuk 1 hari itu, maka wajib zakat fitrah. Kalau kurang ya nggak wajib zakat. Nah, kita lihat pengemis jalanan itu dia punya nggak buat 1 hari buat kebutuhan dia makan, kalau nggak punya pakaian, kalau dia butuh dia sendal, butuh apa segala macam bayar air ya, kebutuhan semuanya primer. Nah, pokoknya jika lebih ya wajib zakat. Kalau lebih pas-pasan ya kalau kita akan itu pakai nasi. Ya, Pak Ustadz. Tapi ada yang menjelaskan tahu atau tidak yang salah, kan wajib sampai kan diputer-puter. Contoh kita dikasih zakat, orang lain terima, makanya malam hari kan udah dibagikan. Nggak bisa buat zakat lagi puter-puter gantian, itu berarti sangat wajibnya kan begitu. Oh gitu ya kan. Ya emang lagi usung itu sebenarnya itu ya khusus saya juga dulu gitu di pondok itu sebenarnya nggak wajib. Sebenarnya kalau memang buat kebutuhan, misal kita dapat zakat 2,5 ya Pak ya, 2,5 dapat zakat, terus kita sana itu kalau memang dia cukup, sudah kebutuhannya udah gak ada lagi, ini beras ini udah di luar budget kita gitu. Nah, wajib zakat. Tapi kalau sebenarnya kita tuh nggak punya, cuma dapat beras, Iya bagian. zakat ya, punya bagian,
dikeluarkan, itu berarti zakat dia itu nggak wajib. Statusnya dia itu zakat yang nggak wajib, tapi nanti pahalanya sama seperti wajib. Nggak wajib sebenarnya. Oh, kan biasanya orang yang perantauan itu aja. Iya. Oh, joper mah gitu. Itu sebenarnya nggak wajib. Iya, makanya kan aja sampai pembagian kan malam lebaran kan udah dibagikan fakir miskin kan begitu. Iya. Jadi sebenarnya ya karena kan gini, saat kita kan setahun sekali, masa sih lah jadilah nggak apa-apa walaupun pas-pasan juga lah sekali ini kan itu biasa orang-orang motivasinya. Iya. Itulah setahun sekali ini gue nah itu tidak wajib, tapi nanti ketika sudah dikeluarkan dia jatuhnya jadi wajib. Ya. Pahalanya Ya. pahala wajib. Ya, dan Ustaz, makasih. Sami. Iya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawabnya pada malam hari ini. Lanjut acara yang ketiga, yaitu penutupan sekaligus penutupan kegiatan Majelis Ngawas kita yang berlangsung selama bulan Ramadan ini. Lanjut pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kang Ubeng atau Kang Siroj sebagai penutup acara pada malam hari ini. Sirot. Mau beng Sirot. ya nyawandongan yang bawa istri aku lagi kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maca Rabbi Habdina Solehin atas sembahyang status. Yes. Insyaallah. Matur suwun. Oleh kita sembahyang aja kursi tulis di pasani utri. Alhamdulillah. Baca anumit aparane baca di maning mit Tanjakannya sak UPS. selamat ya boleh Ya wes. Mobil itu ngaruh. Itu namanya Kemarin. aja sampean mbak Iya. sampean mbak kita sing ngamine Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Rasulillah tabaraka wa ta'ala. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذرياتنا وأن تقضي لنا حاجاتنا وأن تقضي لنا حاجاتنا حاجة الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai pertemuan kita pada hari ini. Ya, untuk yang terakhir, untuk semua peserta meet pada malam hari ini, mohon untuk mengaktifkan kameranya ya, karena kita mau ada sesi foto bersama. Foto di dalam layar HP. Soalnya, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Untuk dokumentasi. Jadi dia pokoknya macam-macam.
Masa separuh mulia itu separuh. Ganteng. Ente pakai samono nak apa? Iya keren. Anu. Ya anu itulah. Anu tuh insyaallah. Lagi belajar tasawuf. Tasawuf ke karo akhirat. Karo Ahmadi. Mati. Dan saya sebagai keluarga kita terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf lahir batin. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.